Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin. Siap gerak. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Kelas tadi sudah disapu? Sudah. Terima kasih. Kalau kelas sudah bersih, pembelajaran akan terasa nyaman. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Eni seperti biasa akan absen dulu ya. Mungkin ada yang tidak berangkat. Saya mulai. Apip Setiawan? Ya. Agus Nur? Ya. Ahmad Nur Rajab? Ya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, berdiri dulu sebentar. Saya mau lihat. Nah, coba. Sudah dimasukkan semua? Oke, duduk lagi. Terima kasih. Ya. Sebelum kita ke materi hari ini, ya, Bu Eni mau tanya dulu untuk materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya, yaitu materi kemarin tentang apa, Cak? Surat lamaran kerja. Masuk materi kali ini, kita akan membahas tentang cerpen. Pernah dengar cerpen? Apa itu? Cerita pendek. Cerita pendek. Kira-kira sama novel lebih panjang mana? Novel. Nah, cerpen termasuk salah satu karya sastra. Karya sastra terbagi menjadi 3. Yang pertama prosa, yang kedua puisi, yang ketiga drama. Yang akan kita bahas di sini lebih dalam yaitu tentang cerpen. Kenapa tadi Bu Eni tidak mengatakan cerpen? Karena cerpen masuk ke dalam prosa. Cerpen, novel, roman itu masuk ke dalam prosa. Dan yang paling pendek ceritanya di situ adalah cerpen. Oke, di dalam karya sastra, ya, di dalam karya sastra, saya bicara umum dulu. Ya, karya sastra. Cerpen. Di situ ada unsur pembangun, ada 2. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Eni akan menampilkan nih. Untuk kompetensi dasarnya, kamu lihat di sana ya. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam kumpulan cerita pendek. Sasarannya yang pertama, menelaah unsur intrinsik cerpen. Yang kedua, menelaah unsur ekstrinsik cerpen. Yang ketiga, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Lanjut lagi. Di sini melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL dengan metode jigsaw, peserta didik mampu yang pertama, tujuan pembelajaran nanti. Yang pertama, kamu diharapkan bisa menentukan unsur intrinsik cerpen. Yang kedua, menentukan unsur ekstrinsik cerpen. Yang ketiga, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah dengan bukti yang mendukung. Di sini unsur intrinsiknya ada yang pertama tema, yang kedua penokohan, yang ketiga alur atau plot. Kurang besar tidak kelihatan nggak kamu? Kelihatan ya? Alur atau plot. Yang selanjutnya ada latar atau setting, kemudian gaya bahasa, kemudian lanjut lagi sudut pandang, terus amanat,
amanat di situ bisa diikuti dengan bukti yang mendukung. Itu unsur intrinsik atau unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Ya. Yang kedua, menentukan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Di sini ada yang pertama latar belakang. Kemudian latar belakang ada dua. Yang pertama struktur dan kebahasaan itu digunakan di Kurtilas atau kurikulum 13. Tuh. Terus lanjut lagi. Nah, ini pengertian Oke. Ada pertanyaan? Ya, sebelum Bu Eni lanjut, ya, nanti Bu Eni tampilkan video. Nah, kalian membentuk kelompok dulu. Menjadi 3 kelompok. Yuk, menjadi 3 kelompok dulu. Menjadi 3 kelompok, silakan. Yuk, silakan. Ini agak digeser ke sana. Ini geser ke sini ya. Untuk geser ke sini biar sana ada juga. Nah, terus ini kan. Ini tak kecil. Ada video. Nanti kamu baca, cermati ya. Nanti kamu cermati di sini video tentang cerpen. Saya putar ya. Yes. Ya. Nah itu dibaca. Apa? Sudah berani diperintahkan? Kelompok sini sudah? Kelompok sana sudah? Minta tolong, Pep. Kamu baca, yang lain simak dulu sebentar ya. Biar dibaca temanmu sekali lagi, biar semua paham. Yang keras ya. Perjuangan seorang ibu, karya Melanie Wahitana. Suatu hari di sebuah desa terpencil ada seorang ibu yang baru saja melahirkan jabang bayinya di sebuah bidan terdekat rumahnya. Selesailah sudah proses lahiran tersebut, kemudian ibu itu pun ingin melihat keadaan bayinya yang baru saja ia lahirkan. Bisa saya melihat bayi saya, perintah ibu itu kepada ibu, kita akan melakukan tindak penuh ketulusan dan keikhlasan yang akan membantu kita menemukan kebaikan yang sejati dalam kehidupan. Sekian ceritanya, semoga kedua orang tua kalian masih berada di sisi kalian ya. Sayangilah mereka, peluk erat mereka dan bahagiakanlah mereka. Jangan pernah kalian menyakiti perasaannya yang membuat mereka meneteskan air mata. Iya. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca cerpen tadi? Terharu. Hormatilah. Ibarat apa surga di bawah telapak kaki. Oke. Kelompok sudah terbentuk, ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Dan masing-masing sudah Bu Eni berikan untuk cerita yang dibaca hari tadi. Nah, tugas kalian sekarang, kalian dengan kelompok kalian masing-masing menganalisis atau mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerpen berjudul apa di situ? Perjuangan seorang ibu. Nanti Bu Eni beri waktu 15 menit, kemudian nanti masing-masing kelompok presentasi ke depan. Begitu ya? Oke, saya mulai bagi. Silakan dengan kelompok kalian
Masing-masing. Suasana bisa. Yuk. Kelompok 3, 2, 1 atau 1, 2, 3 atau dibalik? Kelompok 1 dulu ya. Siapa yang mewakili kelompok 1? Silakan ya. Kelompok lain simak, kalau ada hal yang perlu ditanggapi, dikomentari, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. 1. Tema perjuangan seorang ibu. 2. Alur atau plot. Maju berubah menjadi alur mundur. 3. Setting. Latar tempat di sebuah desa terpencil. Latar suasana sedih dan terharu. 4. Tokoh dan watak. Anak protagonis, ayah protagonis, ibu protagonis. Enggak, maksudnya perwatangan di situ kamu jabarkan. Anak kan protagonis. Berarti wataknya bagaimana? Ayah mungkin protagonis lagi. Wataknya bagaimana? Yang lain ya. Terus yang ketiga siapa? Ibu. Siap kelas dulu untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain, kelompok 2 dan 3 menanggapi. Oke, kelompok 2 tanggapi. Silakan deh. Presentasi dari Anda sudah bagus dan penjabarannya sudah jelas. Cuman sedikit kurang percaya diri. Sedikit kurang percaya diri, lain kali percaya diri. Oke. Kelompok 3 ada lagi? Kasih plus lagi. Nilai budaya, nilai pendidikan. Paham? Ada pertanyaan? Sebelum pembelajaran diakhiri, saya minta tolong satu anak mewakili untuk refleksi pembelajaran pagi ini. Siapa? Saya Ya, Beb, silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Materi tentang cerpen membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Dari contoh cerpen yang ditampilkan, kita menjadi tahu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu ada nilai moral, nilai agama, dan pendidikan. Oke, terima kasih. Ya, kasih dulu. Tugas individu kalian kerjakan di rumah. Kalian membuat cerita pendek berdasarkan kehidupan sehari-hari kalian. Ceritakan. Nanti setelah itu kamu cari analisis unsur intrinsiknya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Pembelajaran selanjutnya akan kita bahas tentang materi iklan ya untuk minggu depan. Kita lanjut minggu depan. Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan tidak? Terima kasih. Bu Eni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri dengan berdoa dulu. Gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silahkan lanjutkan aktivitas kalian masing-masing.